Ya, selamat pagi Bapak saudara-saudara berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan kepada saya, yaitu tentang bagaimana cara menghadapi kondisi dilematis untuk melakukan suatu perbuatan. Dilakukan salah, tidak dilakukan juga salah. Ya, kadang-kadang kita memang berhadapan pada situasi seperti ini. Kita berhadapan pada dua pilihan yang dilematis. Mau memilih melakukan ini salah, tidak melakukan ini juga dianggap salah. Saat kita menghadapi situasi seperti ini, kita harus bijak dalam menyikapi dan menentukan pilihan. Sebenarnya, dalam kondisi apapun kita seharusnya tetap harus berpihak kepada kebenaran. Sekalipun itu pahit, kita harus melakukan sesuatu sesuai dengan kebenaran. Tetapi kadang-kadang opsi untuk melakukan itu justru akan membahayakan diri sendiri atau orang lain. Makanya diperlukan upaya kausalnya atau cara cerdik untuk mengatasi masalah tanpa membuat masalah yang baru. Menggunakan cara cerdik yang tidak berpihak pada yang benar maupun yang salah demi menjaga keselamatan bersama. Tapi kalau cara itu tidak bisa dilakukan, hal yang paling bijak untuk dilakukan adalah dengan memilih resiko terkecil dari akibat perbuatan itu. Memang kadang-kadang itu tidak sesuai dengan kebenaran, tetapi kalau itu dilakukan demi manfaat yang lebih besar, ya mau atau tidak mau itu harus dipilih. Misalnya saja, di sebuah desa terserang wabah demam berdarah yang diakibatkan karena nyamuk. Menurut Dhamma, membunuh nyamuk tetaplah membunuh. Apapun alasannya, membunuh tetaplah perbuatan yang tidak baik. Jadi, di dalam agama Buddha tidak ada istilah berbuat jahat demi kebaikan. Kejahatan tetaplah kejahatan dan kebaikan tetaplah kebaikan. Namun kalau nyamuk itu dibiarkan begitu saja, nanti akan ada banyak korban yang lebih besar. Bisa-bisa orang satu kampung meninggal semua karena penyakit demam berdarah. Padahal kalau nyamuk-nyamuk itu dibunuh, ada kemungkinan besar orang-orang ini terselamatkan. Dan orang-orang yang terselamatkan itu ada kemungkinan besar untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lebih besar. Membunuh nyamuk berarti melakukan perbuatan buruk. Tetapi tidak membunuh nyamuk-nyamuk tersebut juga akan mengakibatkan penderitaan banyak orang. Maka solusi yang bisa diambil oleh masyarakat Buddhis adalah dengan cara mengambil risiko terkecil dari pilihan yang ada. Dan umat Buddha berhak untuk memilih yang mana. Lah itu kan perbuatan buruk. Berarti kita nanti harus menerima akibat dari perbuatan buruk itu. Ya, memang itu adalah perbuatan yang buruk. Dan perbuatan apapun yang menyebabkan makhluk lain menderita adalah perbuatan yang buruk. Dan kita tidak bisa terbebas dari konsekuensinya. Tetapi dalam Dhamma, tidak semua karma yang seseorang lakukan akan mengakibatkan akibat. Karma yang bisa hilang dan tak berbuah tersebut disebut sebagai ahosi karma. Dan kalau misalnya perbuatan itu nanti akan berbuah, akibat buruk yang berbuah dapat dinetralisir dengan cara menambah kebaikan yang lebih banyak. Karma itu memang tidak hilang, tetapi dampaknya tidak akan sebegitu menyakitkan. Karena ada kebaikan yang lebih besar yang mampu menetralisir keadaan. Seperti halnya sesendok garam yang dituangkan ke dalam segelas air, maka air akan terasa asin. Tetapi berbeda ketika satu sendok garam tersebut dituang ke dalam satu kolam yang berisi air penuh, maka rasa garam pun tidak menjadi begitu terasa. Garam di sini ibarat keburukan dan air ibarat kebaikan. Ibarat satu sendok garam yang dituang ke dalam satu air kolam menjadi tidak begitu terasa, demikian juga keburukan yang pernah dilakukan seseorang bisa menjadi tidak begitu terasa akibatnya, karena orang tersebut memiliki kebaikan yang lebih banyak. Oleh sebab itu, ibu bapak saudara sekalian, ketika kita menghadapi situasi
yang dilematis ini, solusi yang dapat kita lakukan adalah dengan tidak berpihak pada kebaikan dan keburukan, atau pada kebenaran dan keburukan, atau mengambil resiko terkecil dari sebuah tindakan yang akan kita pilih.